Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran SMK 02 Islam 45 Ambulu. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang entry data transaksi PT Mitra selama bulan Desember. Sebelum kita melakukan entry data transaksi, ada menu-menu yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu tentang buku besar. Ini kita gunakan untuk mengentry data transaksi memorial atau penyesuaian dan bina penutupnya. Kemudian kas bank ini untuk mencatat atau mengentrikan data transaksi pengeluaran dan penerimaan kas secara tunai maupun transfer dari kegiatan selain penjualan tunai, pembelian tunai, pembayaran hutang dan penerimaan piutang. Kemudian untuk penjualan kita gunakan untuk mengentrikan data transaksi penjualan kredit maupun tunai serta penerimaan pelunasan piutang. Pembelian digunakan untuk entry data transaksi pembelian tunai dan kredit serta pembayaran kas untuk membayar hutang dagang. Persediaan ini untuk kegiatan persediaan seperti membuat penyesuaian, SO dan seterusnya. Aktiva tetap data transaksi berguna aset tetap seperti disposal atau penghapusan, kemudian ada penambahan aset tetap dan seterusnya. Kita entrikan data transaksi PT Mitra di bulan Desember. Kita lihat soalnya. Soal yang pertama, transaksi pertama yaitu ada pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 11.1 tanggal 1 Desember dengan menggunakan cek nomor CP 1201 tanggal ceknya tanggal 6. Keperluannya adalah untuk membayar gaji bulan November 2016 sebesar 3 juta. Ya. Diperhatikan di sini membayar gaji bulan November. Kita membayarnya di bulan Desember. Berarti di kegiatan bulan Desember yang kita bayarkan adalah hutang beban. Ya, karena seharusnya ini dibayar di bulan November. Kita entrikan di akuratnya. Kita pilih menu kas bank, kemudian pembayaran. Kemudian di bagian kas atau bank, karena menggunakan cek, kita isikan dengan cash in bank. Nomor buktinya adalah BKK 11-1, tanggal transaksi di sini 2016. Kemudian nomor ceknya kita isikan CP 12-001. Kemudian tanggal ceknya tanggal 6 Desember 2016. Itu. Untuk akun perkiraan, karena kita membayar gaji bulan November, di akun perkiraan kita isikan hutang beban atau expense payable. Expense payable kita pilih sebesar 3 juta. 3 juta. Kalau catatan boleh. Sini gaji bulan November. Lanjut. Oke. Di keterangan kalau menuliskan silakan. Penerimanya adalah karyawan PT Mitra. Catatan gaji bulan November. Ini opsional, boleh diisi boleh tidak, tapi sebaiknya diisi untuk mempermudah pengecekan. Kalau sudah benar, bisa kita klik simpan. Kemudian untuk transaksi kedua, di sini ada pengeluaran kas, ya, pengeluaran kas, tapi keperluannya pembelian peralatan toko. Jadi ini pembelian aktiva tetap. Kalau kita membeli aktiva tetap, ada dua kegiatan nanti yang dilakukan. Yang pertama kegiatan pengeluaran kas secara tunai untuk membeli peralatan, dan kegiatan kedua adalah melakukan inventarisasi kepada aset tetapnya. Yang pertama kita lakukan transaksinya melalui kas bank untuk mencatat pengeluaran kasnya tadi, pembayarannya. Kas bank, nomor buktinya BKK 12.1
tanggal 1 Desember 2016 dengan nomor cek CP 12-001 dengan sama nomor ceknya tanggal 6/12/2016. Kegiatan transaksi objek tetap. Jadi yang pertama di sini kita catat dengan transaksi ini transaction fixed asset ini digunakan untuk mencatat ketika ada pembelian aset tetap baru sebesar 3 juta. PPN-nya 10%, berarti 3.300.000. Kita angka sekian 3.300.000. Save. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan inventarisasi kepada aset tetapnya. Kita pilih aset tetap sini. Equipment, peralatan, tanggal beli 1 Desember 2016, tanggal pakai kita buat sama, di sini di akunnya kita isikan transaksi tetap. Kita isi dulu keterangan atasnya. Di sini kita pilih equipment at cost-nya, kemudian equipment, depresiasi expense-nya, kita isikan 4 tahun, kita samakan dengan sebelumnya. Senilai 3.300.000. Oke, selesai sudah untuk transaksi yang nomor 2 tentang pembelian aset tetap. Jadi untuk pembelian tetap ada kegiatan. Yang pertama kita mencatat pengeluaran kasnya melalui kas bank ini, dan yang kedua kita melakukan inventarisasi aset tetap melalui menu aset tetapnya. Sekarang transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga ada penerimaan kas dari faktur. Berarti ini pelunasan piutang. Untuk pelunasan piutang kita entry-nya tadi lewat menu penjualan. Sini kita pilih penjualan. Kemudian kita pilih penerimaan penjualan. Ya. Di sini kita menerima dari Ilham Komputer sebesar 33.790.000. Customer-nya kita cari Ilham di sini. Kita langsung ketik Ilham Komputer ini. Metode pembayarannya dengan menggunakan cek ya. Di sini pakai cek BSI tanggal 3 ceknya. Jadi kita pilih cash in bank. Metode bayarnya pakai cek. Dengan nomor ceknya adalah BS21. Ini nomor buktinya kita ganti dengan PKM 121. Tanggal bayarnya tanggal 3 Desember 2016. Tanggal ceknya sama 3 Desember 2016. Oke. Sudah, kemudian kita cari faktur yang mau dibayar. Yang mau dibayar adalah faktur F1112. F1112 penting dibayar. Berarti di sini kita cari faktur F1112 ini, berarti yang dibayar sebesar 33.390.000.
Oke. Di sini ada potongan sebesar 310. Jadi kita masukkan di sini potongannya. Diskonnya kita isikan akun diskonnya, saldo diskon sebesar 310. Diskonnya 310. Itu yang kita bayar adalah 33.760. Sama dengan soal 33.760. Kemudian kita pembayaran kita klik 33.760. Kalau sudah benar bisa simpan atau kita melihat dulu seperti apa hasilnya. Kita cetak. Yang ini. Ini dia pembayarannya. Sudah, transaksi ketiga sudah selesai, berarti kita lanjut ke transaksi keempat. Transaksi keempat, kas kecil, pembayaran listrik bulan November dan November. Berarti ini adalah pembayaran beban, hutang beban. Oke. Kita pilih kas bank lagi, pembayaran. Kemudian di sini kita ganti dengan petty cash ya. Petty cash-nya. Kemudian nomor buktinya adalah V122. V122. Tanggal transaksi 4 Desember 2016. Kita pilih spend payable karena membayar beban di periode kemarin senilai 900.000. Lanjut. Oke. 100.000 ini adalah untuk rekening listrik 400 dan telepon 500. Kita isikan di kolom keterangan, yaitu rekening listrik November senilai 400, kemudian rekening telepon bulan November senilai 500. Penerimanya adalah listrik, berarti ke kantor PLN dan Telkom. Oke. Kemudian kita klik simpan. Transaksi nomor 5, faktur kopi. Ada faktur kopi, ini berarti adalah transaksi penjualan secara kredit ya. Faktur kopi adalah transaksi penjualan secara kredit. Di sini kita menjual kepada Maulana Komputer tanggal 6. Nomor PO-nya dari Maulana 2121. Oke, kita berikan di algoritmnya. Kita pilih menu penjualan. Oke, kita buat penawaran dulu atau langsung kepada PO-nya boleh. Tapi kita buat penawaran karena di sebelum awal kita menemukan penawaran. Penawarannya kepada Maulana Komputer. Oke, kita nomornya kita buat otomatis saja. Tanggal penawaran berarti sebelum tanggal transaksi. Di sini tanggal transaksi tanggal 6, berarti tanggal penawarannya kita buat tanggal 4 2016. Yang kita tawarkan yaitu Portec-nya Portec M300
500 sebanyak 8 unit dengan harga per unitnya sebesar 18.500.000. Kalau ada diskon boleh dimasukkan, tapi kalau nggak ada berarti kita alihkan langsung 18.400.500. Oke, ini. Kemudian barang yang kedua yang kita tawarkan setelah Portek adalah satelit M300 sebanyak 5 unit dengan harga per unitnya 15 juta. Lanjut. Ini kita tawarkan. Nomor 8 dan 75. Totalnya ada 23. Oke, selesai membuat penawaran, kita pilih proses ya. Kita pilih pesanan dari dipesan oleh Maulana berarti. Karena kita melakukan kepada Maulana berarti yang memesan adalah Maulana. Ini otomatis nanti. Nih. Nomor pesanannya di sini PO-nya 121. Tanggal PO-nya tadi kita buat tanggal 4 Desember 2016. Kemudian kalau sudah benar, kita pilih proses lagi, kita pilih pengiriman. Biar terhubung secara otomatis ya kepada Maulana. Nomor pengirimannya kita buat otomatis saja. Kemudian tanggal pengirimannya kita samakan tanggal 4 atau tanggal 5. Tanggal 5 Desember 2016. Itu 1 hari setelah menerima PO kita kirim barangnya ini. Kemudian terakhir kita buat faktur. Kita akan membuat faktur seperti ini nanti ya. Nomor 11 12 1 tanggal 6 terusnya. Fakturnya ini. Nomor fakturnya adalah F121 tanggal 6 Desember 2016 dengan total seperti itu. Terusnya. Setelah sesuaikan, kita klik simpan. So, kita agak mau melihat seperti apa hasil fakturnya. Ini. Tombol keterangan di sini boleh. Nomor PO 121. Di sini keterangannya penjualan jadi boleh. Kemudian kita cetak seperti apa hasilnya. Ini hasilnya faktur yang kita buat barusan F21 net 30 pada FVP dan seterusnya. Untuk yang selanjutnya kita mengentrikan transaksi tanggal 6 atau dokumen nomor 6 yaitu tentang pengeluaran kas dengan tujuan membayar faktur. Berarti kita bayar hutang kepada Putri sebesar 28.050 dengan potongan 260. Kita entrikan di average-nya. Untuk pembayaran hutang, mengentrinya kita pilih menu pembelian. Kemudian pilih pembayaran pembelian. Kita pilih vendor kita masuk yang akan yaitu Putri. Kemudian nomor buktinya adalah BKK 122 dengan tanggal 6 Desember 2016. Kemudian di sini pakai cek, berarti kita pilih cash in bank dengan metodenya cek. Nomor ceknya kita isikan CP122. Kemudian fakturnya kita cari di sini, faktur dibayar FK206 sebesar sekian.
28. Kemudian untuk diskonnya kita isikan di sini informasi diskon. Kita isi akun untuk diskonnya. Oke. Berarti kemarin kita belum membuat akun diskon pembelian, masih ada salesnya. Berarti ini kita membuat akun dulu untuk potongan pembelian atau purchase diskonnya di buku besar. Kemudian untuk perkiraan kita tambah data baru ya, kita buat data baru dengan tipe akun kita beban pokok penjualan, sub akunnya adalah HPP, nanti cost of goods sold-nya, kemudian kode perkiraannya. Kita melanjutkan dari yang kemarin untuk nomor 5 kepala 5 terakhir 51200, berarti yang ini kita lanjut ke 51300 dengan nama purchase discount. Kemudian kita simpan. Sudah ada, kita batalkan. Kita lihat nomor akun yang sudah ada, kepala 5 dulu. Ini daftar akun kita 51. Purchase discount sudah ada, tapi berarti kita belum melakukan preferensi. Tadi pengaturan, kemudian kita pilih preferensinya. Setelah itu pada akun perkiraan, pada bagian penjualan pembelian, sini masih ada sales diskon, berarti kita tambahkan untuk purchase discount-nya. Purchase discount. Kemudian kita simpan. Berarti ada 2 akun nanti untuk diskonnya, yaitu sales dan purchase. Kita kembali kepada pembeliannya ya. Di sini kita pilih faktur lagi 1206, kemudian diskonnya, purchase diskon sudah muncul, nilai diskonnya adalah 260 ya. Ini berarti yang dibayar adalah 28340 dari jumlah utang 28.600. Kemudian kita isi nilai pembayarannya, kemudian bisa kita simpan. Atau keterangan bisa diisi nanti di sini. Keterangannya pembayaran faktur FK 2016. Simpan. Di nomor 7, nota kredit pada Maulana, berarti ini adalah retur penjualan. Kita berikan di menu penjualan, kemudian kita pilih retur penjualan. Penjualan kita cari pelanggan, yaitu Maulana. Di sini Maulana, nomor returnya adalah NK121 tanggal 7 Desember 2016. Retur dari, kita cari faktur dengan Maulana, yaitu faktur 121. Di sini soalnya atas faktur nomor 121. Dari di sini faktur 121. Kan, kemudian kita ambil detailnya. Barang yang diretur adalah untuk Portek-nya, Portek 2 unit dan satelitnya 1 unit. Itu ini kita centang. Kemudian Portek-nya kita lanjut, kuantitasnya untuk Portek yang diretur adalah ganti 2. Kemudian lanjut,
Untuk satelitnya yang diretur adalah 1. Kemudian bisa kita simpan. Rupiah boleh. Nomor 8 kas kecil sama seperti sebelumnya. Untuk entry kas kecil kita pilih menu kas bank. Terusnya kas bank. Kemudian pembayaran. Kemudian kita pilih kas kecil di sini petty cash. Nomornya adalah P123 tertanggal 9 Desember 2016. Kemudian kita cari akun pembiayaan, yang dipakai adalah pembelian perlengkapan toko. Berarti kita di sini pilih supplies, nanti supplies, store supplies dengan nilai 1 juta. Kemudian tanggal 16 bisa kita simpan. Yang nomor 9 sama pembayaran utang sama dengan yang tadi sebelumnya. Jadi kita pilih pembelian, kemudian pembayaran pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Kita cari pemasoknya di sini kepada Tiara, PT Tiara. Nomor buktinya adalah BKK 123. Tanggal bayarnya, tanggal transaksi 9 Desember 2016 dengan cek, berarti di sini cash in bank. Metodenya dengan cek, nomor ceknya CP 12003, tanggal ceknya sama. Kemudian kita cari faktur di sini, pembayaran faktur C15234, total sekian 23.100 tanpa potongan. Oke, lanjut. Kemudian simpan. Rp23.100. Kenapa seperti ini? Karena kita belum mengisikan nilai pembayaran, masih 0, berarti kita isikan. Untuk yang selanjutnya kita akan mengentrikan transaksi nomor 10, dokumen 10, yaitu tentang pembelian kredit kepada PT Putri dengan barang porteknya 11 dan satelitnya 8 unit. Untuk pembelian kredit, prosedurnya kita melalui permintaan barang dulu, baik ke gudang, kemudian ke pembelian. Kita buat permintaan barang di persediaan, kemudian pilih permintaan barang. Tanggalnya di sini faktur tanggal 10, berarti tanggal permintaannya sebelum tanggal 10. Kita buat tanggal 8 Desember 2016. Dengan nomornya kita buat otomatis, kita berikan di sini. Kita cari barangnya, kemudian porteknya yang diminta sebanyak 11 unit portek. Kemudian lanjut. Setelah itu satelitnya sebanyak 8 unit. Oke, kuantitas kita isikan 8. Kemudian bisa kita simpan. Setelah selesai membuat permintaan, ya kita cek permintaannya. Tanggal 8 Desember. Setelah membuat permintaan, kita membuat pesanan PO, purchase ordernya, pesanan pembelian dari permintaan tadi kepada PT Putri. Pemasoknya kita cek isi PT Putri. Oke. Nomor PO-nya, soalnya PO 14A. Tanggal PO-nya kita buat tanggal 8. Sama dengan permintaan tadi. Kemudian untuk mengisi detail barang di bawah, kita ambil permintaan yang sudah dibuat sebelumnya. Dari sini kita pilih proses dari penerimaan. Kita ambil dari permintaan.
Kita cari form permintaan kita, kemudian lanjut. Setelah itu isikan harga dengan cara klik pada barangnya, kemudian harganya kita isikan. Untuk porteknya sebesar 16 juta. Lanjut. Kemudian untuk satelit, kemudian harga kita isikan 12.500.000. Oke. Nah, setelah membuat pesanan, kita akan membuat form penerimaan barang, yaitu pilih proses di sini, pilih penerimaan. Kita buat terimanya pada tanggal 9 Desember 2016. Untuk nomor formnya kita abaikan, kita pilih untuk nomor terima kita angka 1001. Kemudian kita buat faktur. Pilih faktur di sini. Terima dari Putri, otomatis akan terisi nanti. Tanggalnya sesuaikan dengan soal, tanggal fakturnya tanggal 10 Desember 2016. Kemudian nomor fakturnya di sini F05. Kita cek barangnya betul 176.100. Totalnya 300. Oke, kemudian ada beban angkut. Oke, kita isikan beban angkutnya. Di sini beban angkut brake pad-nya sebesar 100 juta, kita alokasikan sebagai harga pokok. Lanjut. 1/4. Kemudian kita klik simpan. Kemudian dokumen nomor 11, yaitu tentang dokumen 11. Di sini informasinya retur dari transaksi sebelumnya. Retur pembelian, kita pilih menu pembelian lagi, menu pembelian, kemudian kita pilih retur pembelian. Kita cari pemasoknya, kita isikan soal ini returnya kepada Putri, scan Putri. Nomor returnya NK strip 1, tanggal returnya tanggal 11 Desember 2016. Kemudian fakturnya kita cari di sini, faktur F05. Yang kita retur adalah porteknya sebesar portek dan satelit masing-masing 1 dan 2. Lanjut. Kemudian kuantitasnya kita rubah di sini. Kuantitasnya yang diretur sebesar 1, kita isi angka 1 di sini untuk porteknya. Kemudian satelitnya juga sama, kuantitas diisi dengan angka 2. Saya klik lanjut. Yang ketiga, yang ke-12, dokumen 12, penerimaan kas dari piutang. Penerimaan kas dari piutang berarti kita mengantrinya melalui menu penjualan. Oke, kita pilih menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Menerima dari Maulana, berarti di sini kita isi Maulana komputer dengan nomor bukti BKM 123. Tanggal bayarnya, tanggal transaksi 12 Desember 2016 dengan menggunakan cek, ketika bank, metode bayarnya cek, CP BSS 142. Tanggal ceknya sama, tanggal 12 juga. Kemudian kita cari faktur yang dibayar, yaitu faktur F121. Ini pilih F121 sebesar 188.100, sudah diberi potongan, otomatis terpotong potongannya. Kemudian nilai pembayarannya kita isikan
Kita klik hitung nilai pembayaran. Selesai, bisa disimpan. Kita lanjut ke dokumen 13. Nota kontan pembelian penjualan tunai ya. Untuk mengentry penjualan tunai ya, ada 2 langkah nanti yang kita lakukan. Kita buat faktur, kemudian kita membuat penerimaannya. Jadi langsung pilih faktur untuk tunai. Kemudian pelanggannya kita isikan pelanggan tunai ya. Kalau belum ada, kita buat baru. Misalnya kita tekan pelanggan tunai. Kita simpan data baru di sini, pelanggan tunai. Kemudian tanggal transaksi tanggal 13 Desember 2016. Kemudian fakturnya kita isikan AKN 01. Kemudian kita cari barang yang dijual, yang dibeli. Porteknya sebanyak 5 unit. Kuantitasnya 5 dengan harga 18 juta. Diskon tidak ada. Lanjut. Kemudian kita isi barang kedua yaitu satelit M300 dengan kuantitas 8. Harganya untuk satelit 14.500.000. Oke, 226 dan klik simpan. Kemudian dokumen yang 14 yaitu pengeluaran kas lagi, membayar PPN. Di sini yang 14 ada pengeluaran kas. Bentar. Jadi untuk penjualan tunai nih, kita belum membuat penerima pembayaran, berarti kita klik proses, kemudian pembayaran tanggal 13. Pembayarannya untuk pelanggan tunai dibayarkan secara pembayaran tunai, berarti di sini kita akunnya cash in bank, metode bayarnya kita beli tunai. Kemudian nilai pembayarannya sini, kemudian tanggal bayarnya samakan dengan tanggal faktur 12 Desember 2016. Nah, yang selanjutnya yaitu dokumen 14. Dokumen 14 pembayaran hutang. Pembayaran 14. Dokumen 14 penerimaan kas dari Maulana. Penjualan, dengan penjualan kita pilih Maulana komputer dengan nomor bukti BKM 124. Tanggal transaksinya tanggal 14 Desember 2016. Kemudian metode bayarnya dengan cek. Kita isikan namanya SS 510. Kemudian kita cari fakturnya, tanggal ceknya sama A plus 25 besar 28.900. Lanjut. Kemudian kita pilih itu nilai bayar, simpan. Transaksi 15. Transaksi 15 pembayaran kas, pengeluaran kas untuk membayar PPN. Pilih Kas Bank. Kemudian pembayaran
sini kita pilih cash in bank, kan lebih dari pengeluaran kas, kita akan dengan nomor cek CP 12/04, nomor buktinya PKK 12/4, tanggal transaksi 15 Desember 2016, tanggal ceknya sama 15 Desember 2016. Oke, akun perkiraan yang dibayar adalah hutang PPN payable sebanyak senilai 1.500.000. Kemudian untuk keterangannya bisa kita terima, penerimanya adalah kas negara. Kemudian catatannya PPN bulan November. Jadi untuk keterangan ini opsional, bisa diisi boleh tidak. Dokumen 16 kecil, ya, berarti lewat kas bank lagi nanti. Ini privé, kita pilih kas bank, pembayaran, petty cash, karena punya pakai voucher kas kecil P12/4, tanggal 17 Desember 2016. Sini adalah drawing untuk PP senilai 1 juta. Yang selanjutnya kita akan mengantarkan dokumen nomor 17, faktur kopi. Berarti ini adalah transaksi penjualan kepada Ilham Komputer. Untuk penjualan kita akan mementerikannya melalui menu penjualan. Penjualan, kemudian kita buat penawaran dulu, pesanan dan pengiriman, dan terakhir di faktur. Kita buat penawarannya dulu. Menawarkan kepada Ilham Komputer. Pelanggannya kita isi Ilham Komputer. Untuk nomornya kita abaikan biar otomatis pengisiannya. Tanggal penawarannya di sini faktur tanggal 18. Jadi kita buat penawaran tanggal sebelum 18. Kita buat tanggal 17 Desember 2016. Kemudian kita isikan barangnya. Kita menawarkan Vortex sebanyak 6 unit. Kuantitas kita 6 unit dengan harga per unitnya 18.500.000. Oke, diskon tidak ada. Kemudian barang yang kedua, satelit M300 sebanyak 4 unit dengan harga 15 juta. Kemudian cek ada bahan angkutnya 2 juta. Kita di sini bahan angkut freight collected bahan angkutnya 2 juta. Oke. Setelah itu kita buat kanan. Kita mengantarkan pesanan dari Ilham. Itu nama pesanannya, PO-nya 123, tanggal pesannya tanggal 17 Desember 2016.
kemudian ada beban angkutnya sudah masuk, angkut sudah masuk, total pembayarannya 190, sudah 100. Kemudian dalam bab pesanan kita akan pengiriman barang. Pilih proses, kemudian pilih pengiriman di sini. Kita kirim pada Ilham, nama pengirimannya kita berotomatis saja kita kirim pada tanggal 18 Desember 2016. Kontaknya 6, satelitnya 4. Kita buat faktur dengan tanggal yang sama, yaitu tanggal 18 Desember 2016. Fakturnya tanggal 18 Desember 2016 dengan nomor faktur F122. F122. 90-100. Kita simpan. Transaksi selanjutnya transaksi nomor 18, yaitu pengeluaran kas. Kita membayar hutang kepada Putri TC sebanyak 205.500. Pembayaran hutang kita mengentrinya melalui menu pembelian. Untuk pelunasan hutang kita entry melalui menu pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Pemasoknya kita membayar kepada Putri ITC, Putri dengan nomor buktinya BKK 125 tanggal 18 Desember 2016. Sini cash indeng dengan menggunakan cek, yaitu nomor ceknya CP 12005, tanggal ceknya sama dengan transaksi. Kemudian kita cari faktur yang dibayar adalah F05. Ya, faktur dibayar F05. F05 jumlah yang dibayar 258. Sini berarti ada potongan. Setelah itu kita pilih simpan. Berikutnya penerimaan kas. Transaksi nomor 19, penerimaan kas. Ada piutang yang telah dihapuskan tetapi kita terima pembayarannya sebesar 50%, yaitu sebesar 6 juta. Untuk pengantri penerimaan kas ini, ya, ini sudah dihapus, berarti kita entry-nya lewat menu buku besar. Ini perlu kita isikan dari pembayarannya. Pilih dari kas bank, kita pilih penerimaan. CC 11, nomor buktinya PKM 25 tanggal 20/12/2016. Jadi untuk mengantrinya kita menulis kas bank. Kemudian akun yang kita kredit adalah cadangan. Allowance, sorry.
sebesar 6 juta. Simpan. Lanjut ke transaksi nomor 20, faktur pembelian kredit. Kita buat penawarannya dulu, pembelian kredit. Kita buat permintaan barang. Sini faktur tanggal 22, kita buat permintaannya tanggal 20 2016. Dengan permintaan kita berotomatis. Kemudian barang yang kita minta adalah Vortex-nya 12 unit. Lanjut. Kemudian satelitnya banyak 14 unit. 12-15 tanggal 20. Kita simpan. Setelah itu kita ke menu pembelian, kita buat pesanan. Membuat pesanan berdasarkan permintaan yang dibuat bagian gudang tadi. Kita pesannya kepada PT Tiara dengan nomor PO 29B. PO-nya 29B. Tanggal PO-nya tanggal 21/12/2016. Kita ambil dari permintaan. Kita cari permintaan yang kita buat. Yang ini tanggal 20 PR 2016. Oke, lanjut. Kemudian kita isikan harganya, klik pada barangnya, harga kita isikan, dan harga 16.350. Lanjut. Dan satelitnya harga per unitnya sebesar 12.635. Setelah itu kita langsung membuat pada proses kita pilih penerimaan. Penerimaan kita buat tanggal 22 agar sama dengan fakturnya tanggal 22 Desember 2016. Nomor terimanya kita beri angka 02. Kemudian setelah itu kita buat faktur dengan tanggal yang sama dengan penerimaan barangnya. Jadi sini kita pilih fakturnya, masih proses loading ya. Oke, faktur. Nama fakturnya adalah A17. Tanggal 22 Desember 2016. Soal kita cek di sini 400 yang tidak ada beban angkut sesuai. Kita bisa klik simpan. Dokumen 21 IKK Anggita, kita bayar hutang. Untuk bayar hutang lewat menu pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Pembelian, kita pilih pembayaran pembelian. Pemasoknya kita isikan yaitu CV Anggita. Proses Anggita dengan nomor bukti PKM dokumen nomor 21 pengeluaran kas. Ya, pengeluaran kas CV kita. Jadi di sini pembelian, pembayaran pembelian. CV kita, nomor buktinya adalah PKK 12/6 tanggal 23 Desember 2016.
Cash in bank, metodenya kita pakai cek, isi nomor ceknya CP 12,06, tanggal ceknya sama dengan transaksi. Kemudian cari fakturnya di sini, kita isikan fakturnya. Yang dibayar faktur F1289 sebesar 70.600. Klik simpan. Di sini kita belum mengisikan nilai pembayaran, dan kita simpan. Dokumen 22 penerimaan kas, kita menerima dari Akbar besar 23 untuk faktur F11. Penjualan, kita pilih penjualan dari Akbar Komputer dengan nomor bukti BKM 126, tanggal transaksinya 25 Desember 2016, cash in bank dengan menggunakan cek, nomor ceknya adalah PC 212, tanggal ceknya sama, kemudian fakturnya kita isikan F1110 sebesar 23.100. Lanjut, simpan. Dokumen 23 kas kecil untuk perbaikan toko, dimasukkan ke akun other expense lain. Oke, sini diisikan dulu dan simpan. Kas kecil berarti kas bank, kita pilih pembayaran, dan di sini diisikan petty cash, nomor buktinya P125, tanggal transaksinya 26 Desember 2016. Oke, di sini dimasukkan ke other expense. Jadi di sini other expense sebesar 800. Jangan bisa diisikan perbaikan atap toko. Penerima Bapak Rohman. Sekali lagi, untuk info ini opsional, boleh diisi boleh tidak. Kemudian dokumen 24 ada faktur kopi penjualan kepada Akbar, penjualan kredit kepada Akbar. Kita pilih penjualan, penawaran dulu. Di sini tanggal 27 berarti kita menawarkannya pada tanggal 25. Nomornya kita otomatis saja. Kemudian kita isikan barangnya, partnya hanya 15 unit dengan harga per unit 18.500. Lanjut. Kemudian barang yang kedua, satelit 300. Sebanyak 10 unit dengan harga per unitnya 15 juta. Lanjut. Dulu. Kemudian kita buat pesanan, dari Akbar. Komputer pada tanggal 26. Ya, sedikit beda tanggalnya. 26, nomor pesanannya di sini PO-nya 124. Tanggal 26
26. Setelah itu kita buat pengiriman barang. Pengiriman kita buat tanggal 27 Desember 2016. Nomor pengiriman otomatis 15 dan 10. Setelah itu kita buat faktur dengan tanggal yang sama dengan pengiriman. Nomor fakturnya adalah F123 tanggal 27 Desember 2016. Totalnya 474. Yang selanjutnya yaitu dokumen nomor 25, yaitu pembelian kredit kepada JPA kita. Untuk pembelian kredit, yang pertama kita buat permintaan dulu, bagian persediaan, kemudian pilih permintaan barang. Di sini fakturnya tanggal 29, berarti permintaannya kita buat tanggal sebelum tanggal faktur. Kita buat tanggal 26 Desember 2016. Dengan nomor permintaan kita otomatis kita berikan. Yang diminta adalah portek sebanyak 10 unit. Kemudian barang yang kedua satelit 300 sebanyak jumlah sama yaitu 10 unit. Lanjut. Setelah itu kita membuat, kita lihat permintaannya. Oke, kita buat lagi saja. Permintaan tanggal 26 Desember 2016. Barang yang diminta adalah portek 10 unit. Kemudian satelit yang 300 jumlahnya sama yaitu 10 unit. Kita simpan. Kemudian kita membuat penawaran pembelian, pesanan pembelian kepada JPN kita. Termasuk kita isi JPN kita dengan nomor PO-nya 34C tanggal 27 Desember 2016. Kemudian kita ambil dari form permintaan kita sebelumnya. Kita cari formnya tanggal 26 yang ini berarti. Lanjut. Setelah itu kita isikan harganya. Caranya klik pada barangnya. Kemudian harga kita isikan. Untuk porteknya 16.400.000 tanpa diskon. Satelitnya 12.400.000. Oke, lanjut. Sudah tanggal betul, berarti setelah itu kita proses untuk membuat penerimaan barangnya. Dari JPN kita, nomor form penerimaan kita otomatis. Kita isikan tanggalnya tanggal 28 Desember 2016. Kita isikan angka 3. Kemudian setelah selesai kita buat faktur dari pembelian tadi. Kita menerima dari yang kita. Fakturnya G11. Tanggal faktur tanggal 29 Desember 2016 dengan jumlah 316.800.000. Oke, saya memfaktur, kita bisa simpan. Untuk dokumen 26 yaitu pengisian kas kecil, kita mengetikkan data ini melalui menu besar. Kita baca umumnya.
Metodenya fluktuasi. Berarti nanti yang kita dapat adalah kas kecil tanggal 30 Desember 2016 dengan nomor bukti di sini BKK 12.7. Yang didebat adalah kas kecil, cash sebesar 3.700.000. Kemudian kita kredit adalah cash and bank-nya. Dengan jumlah yang sama. Tanggal 30. Oke, kita simpan. Kemudian untuk transaksi nomor 27 terakhir yaitu pembayaran hutang kepada Bank BCA senilai 18 juta, yaitu angsurannya 15 dan bunganya 3 juta. Kas bank, pembayaran, kita membayar melalui Cash and Bank. Nomor buktinya adalah BKK 12.8 pada tanggal 30 Desember 2016. Nomor ceknya CP 12.067. Tanggal ceknya sama, tanggal 30. Kemudian akun yang didebat nanti adalah Bank Loan, BCA Loan sebesar 15 juta. Kemudian interest expense-nya sebesar 3 juta. Oke, lanjut 18 juta. Itu kita simpan. Demikian tadi langkah-langkah tutorial untuk mengentry data transaksi selama bulan Desember pada PD Mitra. Untuk tutorial berikutnya kita akan mengentrikan data penyesuaian PD Mitra dan menyusun laporan dan mencetak laporan keuangannya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.